Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita masuk ke muatan matematika KD di 3.6. Silakan kalian bisa buka buku penanya halaman 116 untuk pembelajaran 5. Baik, sehat-sehat semua hari ini ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetapi akan lebih baik jika kalian tetap berada di rumah saja. Baik, di pembelajaran 5 kita hanya melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya, di mana pembelajaran 2 kita sudah mengenal satuan waktu yang tidak baku. Contohnya yaitu antara lama ataupun sebentar. Sedangkan di pembelajaran 4 kita sudah mengenal satuan waktu baku seperti hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Dari pembelajaran 5 ini, kita akan mengenal satuan baku waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Satuan baku waktu yaitu jam, waktu, dan detik. Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik adalah jam. Insya Allah kalian sudah mengetahui ya. Baik, pada jam analog ada jarum pendek dan jarum panjang. Ini biasanya bisa kita lihat di jam dinding ataupun jam tangan yang yang menggunakan jarum. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Baik, biasanya ada jam yang memiliki tiga jarum. Satunya lagi biasanya jalannya lebih cepat, itu menunjukkan detiknya. Tetapi sekarang lebih banyak hanya 2 jarum saja ya, yaitu jarum pendek yang menunjukkan jam dan jarum panjang yang menunjukkan waktu menit. Baik, bisa kita lihat di gambar contoh berikut. Ini contoh jam analog di mana memiliki 2 jarum, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Jika kita lihat di jam tersebut, jarum pendek menunjukkan antara pukul 9 dan pukul 10. Lihat di tengah-tengah ya, antara angka 9 dan angka 10. Dan jarum panjang menunjuk angka 6. Lihat di gambar, jarum panjang menunjuk angka 6. Maka jam di samping dibaca yaitu pukul 9:30 atau pukul 9:30, di mana bisa ditulis angkanya yaitu 9:30. Baik, sekarang kita lihat jamnya. Kenapa bisa ditulis pukul 9:30? Bisa kita lihat di mana setiap loncatan dari misalnya angka 12 ke angka 1, satu loncatan itu bernilai 5. Kemudian dari 12 ke 2, ini 2 loncatan bernilai 10. Dari angka 12 ke angka 3, dia 3 loncatan, maka dia bernilai 15. Begitu selanjutnya, loncat 4 ke angka 4 yaitu bernilai 20. Loncat ke angka 5 dia bernilai 25. Dan loncat ke angka 6 dia bernilai 30. Bisa dipahami ya nak? Jadi setiap loncatan dia bernilai 5. Ini bernilai 5, bernilai 5, bernilai 5. Bernilai 5, bernilai 5. Dimana kalau loncat dari angka 12 ke angka 6, totalnya dia yaitu ada 30. Oleh karena itu, maka jam tersebut menunjukkan angka atau pukul 9:30, atau biasa disebut juga dengan 9:30. Bisa dipahami ya nak? Jika kurang paham, Mistri akan senang sekali jika kalian bisa langsung menanyakan kepada Mistri. Sekarang kita lanjut ya. Pada penulisan tanda waktu itu ada 24 jam. Waktu setelah pukul 12 siang bisa ditulis dengan pukul 13, pukul 14, dan seterusnya hingga pukul 24. Di mana pukul 13 itu disebut juga sebagai jam 1 siang,
Pukul 14 disebut juga jam 2 siang. Pukul 15 itu disebut juga dengan jam 3. Dan seterusnya seperti pukul 20.00 bisa disebut juga dengan pukul 8 malam. Kemudian pukul 23.00 bisa disebut juga dengan jam 11 malam. Sekarang kita lihat, ini ada gambar di mana kita bisa lihat jarum jarum pendeknya ini ini jam 1 lebih sedikit hampir menuju angka 2. Pukul 1 dan jarum panjangnya dia ke angka 4. Maka dari gambar kita bisa tulis atau simpulkan jam tersebut menunjukkan pukul 1 lewat 20 menit. Kenapa bisa disebut juga dengan 1 lewat 20 menit siang? Lihat angka jarum pendek jam 1 dan jarum panjang ke angka 4, di mana loncatnya dari angka 12 ke angka 4, yaitu 4 kali loncatan. Setiap 1 kali loncat bernilai 5, 5, 5, 5. Totalnya ada 20. Jadi, pukul 1 lewat 20 menit siang, ini karena menunjukkan siang bisa disebut juga dengan 13 lewat 20 menit. Untuk contoh selanjutnya, ini bisa kita lihat. Jarum pendek dia menunjukkan ke angka 9 dan jarum panjangnya ke angka 3. Maka bisa kita simpulkan jam tersebut menunjukkan pukul 9 lewat 15 menit. Karena ini malam hari, bisa ditulis yaitu pukul 21 lewat 15. Tetap untuk 15-nya bisa dilihat dari jarum panjangnya, yaitu loncat dari angka 12 ke angka 3, dia 3 kali loncatan, di mana setiap 1 kali loncatan bernilai 5. Ada 5, 5, 5, totalnya ada 15. Dan di contoh ketiga itu yaitu jarum pendek ini di antara angka 4 di antara angka 4 dan angka 5. Dan jarum panjangnya dia di angka 8. Maka bisa kita simpulkan jam tersebut menunjukkan pukul 4 lewat 40 menit. Ini sore hari. Maka kalau sore hari jam 4 sore itu bisa ditulis yaitu jam 16 lebih 40 menit. 40 menit, sekali lagi Mi sampaikan yaitu sekali loncatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali loncatan, di mana setiap loncatan bernilai 5, bisa 8 kali 5, yaitu 40. Maka bisa ditulis 16 lewat 40 menit. Ini menunjukkan jam 4 sore lebih 40 menit. Bisa dipahami anak ya? Baik, itu adalah pembahasan dari pembelajaran 5. Sekarang, untuk selanjutnya yaitu ini kita akan mempelajari hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik. Untuk yang di kolom biru ini disebut juga dengan rumusnya, ini kalian harus hafalkan atau ingat-ingat ya. Karena kalau kalian tidak ingat akan kesulitan kalian untuk mengetahui ini jam berapa. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6, kalian bisa buka bukunya di halaman 119. Kita akan menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Ini juga sudah pernah kalian pelajari ya nak ya.
Lama waktu suatu kegiatan atau kegiatan dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Ingat, sekali lagi Miss sampaikan, cara menentukan selisih waktu atau lamanya suatu kegiatan. Ingat, lama suatu kegiatan itu yaitu selisih atau pengurangan antara waktu kegiatan berakhir dikurangi dengan waktu kegiatan dimulai. Kita lihat contohnya. Ibu mulai memasak pukul 11 siang dan selesai pukul 12 siang. Berapa jam ibu memasak? Ini yang ditanya yaitu lamanya ibu memasak. Maka penyelesaiannya, lama ibu memasak yaitu mulai waktunya jam 11 siang hingga pukul 12 siang. Ini selang waktunya itu ada 1 jam. Atau di mana tadi rumusnya lama waktu suatu kegiatan yaitu selisih atau pengurangan antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Maka bisa kita simpulkan lama ibu masak yaitu waktu selesainya dikurang waktu mulainya, di mana selesai pukul 12 siang dan mulainya pukul 11. Maka 12 dikurang 11 yaitu 1 jam. Contoh lain yaitu Siti mulai belajar di sekolah pukul 7 pagi, di mana sekolah selesai pukul 12 siang. Maka lama Siti belajar yang ditanya berapa jam lamanya. Baik, lama waktu belajar yaitu waktu kegiatan berakhir dikurang waktu kegiatan dimulai. Di mana waktu kegiatan berakhir belajar yaitu pukul 12 siang dikurang pukul 7 pagi atau waktu kegiatan mulai, yaitu 12 dikurang 7 sama dengan 5 jam. Contoh lain, Siti mulai belajar pukul 19.00. Ini menunjukkan jam 7 malam. Selesai belajar pukul 21. Ini menunjukkan jam 9 malam. Pertanyaannya, berapa lama Siti belajar? Penyelesaiannya yaitu lama waktu belajar, ingat waktu kegiatan berakhir dikurang waktu kegiatan dimulai. Yaitu kegiatan belajar Siti berakhir di jam 21 dikurang jam 19 waktu mulai. 21 dikurang 19 yaitu ada 2 jam. Dan contoh ketiga lagi yaitu pukul 3:30 sore. Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Yang ditanya adalah lama waktu Siti mengaji. Lama waktu belajar yaitu waktu kegiatan berakhir dikurang waktu kegiatan dimulai. Tadi waktu kegiatan berakhir yaitu jam 5 sore, bisa kita sebut yaitu jam 17. Dan dimulainya yaitu jam 3:30 sore, yaitu bisa ditulis jam 15:30. Ingat, 17.00 dikurang 15.00. Ini 00-nya kan dikurang 30, itu tidak bisa ya. Maka kita pinjam 1 jam itu dari 17 atau ini 7 kita pinjamkan ke belakang 00-nya. Karena 00 untuk penyusunan ke bawah, cara susun ke bawah 17.00 saya tulis samping sini saja ya. 17.00 jika kita cara susun ke bawah yaitu dikurang 15.30. Ini kalau kalian tulis di buku harus rata ya nak.
Ini kalau kita cara susun ke bawah. Nah, lihat. Kalau kita cara susun ke bawah, ini seharusnya kan seperti ini. 1700 dikurang 15.30. 00 ini kan kesulitan. Dia tidak bisa dikurangkan dengan angka 30. Oleh karena itu, kita pinjam 1 jam dari 7. Kita pinjamkan 1 jam ke belakang. Ingat, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka bisa kita tulis yaitu 16.60 dikurang 15.30. Ya, jadi caranya seperti ini. Ini kan sudah dipinjam, jadi seperti ini. Ini dipinjam jadi 16.60. Karena ini bernilai 1 jam, maka 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka ini agar bisa dikurangkan, kita jadikan menit, yaitu 60 menit. Jadi seperti ini. Ingat, jam 17 titik-titik tidak bisa dikurangkan 15.30 untuk menitnya. Jadi kita pinjam dari yang jamnya, yaitu 1 jam, pinjam untuk dijadikan ke menit. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit, jadi penulisannya 17.00 bisa ditulis 16.60. Bisa kita langsung kurangkan, 60 dikurang 30 yaitu 30. Dan 16 kurang 15 yaitu 1. Saya bisa sebut ini yaitu ini yang tidak muat ya nak ya. Kita tulis di sini aja nggak apa-apa ya. Jadi 16.60 dikurang 15.30 yaitu ada 1 jam 30 menit. Bagaimana nak? Sudah paham belum ya? Jika memang belum paham, Misteri senang hati bisa menjawab pertanyaan kalian. Silakan bisa japri Misteri ya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.